Salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Pada beberapa waktu lalu di channel Sang Debaters itu melakukan live bersama para pakar kristologi. Mereka melakukan perdebatan, lalu ada salah satu video dari Sang Debaters yang di counter oleh channel Kak Luis Prasetyo. Namun sayangnya saya sudah tidak bisa mendapatkan video itu lagi, video dari Kak Luis ini. Mungkin karena sudah dihapus oleh Kak Luis, karena Sang Debater sudah menjelaskan tentang apa yang menjadi keberatan oleh Kak Luis itu sendiri. Nah, ada satu hal yang menarik dari polemik mereka berdua. Hal ini adalah di mana Ustadz Sugi menggunakan polemik mereka berdua untuk menyerang kekristenan. Yang menurut saya sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali untuk menyatakan kebenaran Al-Quran. Tetapi kita memang sudah tidak bisa heran lagi karena memang pada dasarnya sifat alami saudara-saudara kita yang muslim ya seperti itu. Jika mereka memang tidak bisa menjelaskan tentang Al-Quran, ya otomatis mereka harus menuduh kitab lain, dalam hal ini adalah Alkitab sendiri. Ya, begitulah sifat alami dari saudara-saudara kita yang muslim. Sebelumnya, saya ingin memperjelas terlebih dahulu bahwa saya sudah menonton video debat Sang Debaters yang live itu, walaupun saya nontonnya tidak sampai selesai. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa video counter dari Kak Luis untuk video Sang Debaters kemungkinan sudah dihapus karena Sang Debaters sudah mengklarifikasi dan memperjelas apa yang menjadi permasalahannya di situ. Jadi video keberatannya Kak Luis tentang pernyataan Sang Debaters ini saya dapat di channelnya Ustadz Sugi. Kalau saya amati, sebenarnya hanya misunderstanding antara Kak Luis dengan Sang Debaters mengenai pernyataan dari Sang Debaters pada saat beliau melakukan perdebatan dengan saudara kita muslim. Kesalahpahaman dari Kak Luis terhadap Sang Debaters ini adalah mengenai pemahaman tentang Alkitab adalah firman Allah. Konteks argumentasi Sang Debaters adalah menjawab pertanyaan dari lawan debatnya, yaitu Muslim, tentang surat Paulus yang katanya apakah itu adalah firman Allah atau bukan. Disinilah letak permasalahannya. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan video debat Sang Debaters dan video counter Kak Luis yang digunakan Ustadz Sugi untuk menyerang kekristenan. Hal yang pertama yaitu bahwa seperti yang sudah tadi saya katakan, bahwa konteks perdebatan Sang Debaters adalah dengan melawan orang yang berbeda paham dengan dia. Dalam artian lawannya adalah seorang muslim. Yang kedua, pemahaman Sang Debaters dengan Kak Luis Prasetyo itu sebenarnya sama. Hanya saja di sini terjadi misunderstanding. Kak Luis Prasetyo memahami pernyataan Sang Debaters yaitu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan tidak 100% firman Tuhan. Sedangkan pernyataan awal dari Sang Debaters adalah Alkitab itu firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi sebenarnya pemahaman mereka itu sama, hanya saja terjadi misunderstanding. Yang ketiga, kita kembali kepada poin yang pertama, yaitu lawan Sang Debaters adalah Muslim, yang mana pemahaman Muslim tentang firman Allah yaitu bahwa kalimat yang keluar langsung dari Allah, atau dengan kata lain, semua yang tertulis di dalam Al-Quran itu diucapkan langsung oleh Allah sendiri, atau disebut dengan orakel. Sedangkan pemahaman Kristen tentang firman Allah, tentang Alkitab adalah firman Allah, tidaklah demikian. Kristen memahami Alkitab adalah firman Allah, artinya bahwa kebenaran dari Allah tidak hanya diucapkan langsung oleh Allah, tetapi juga dapat berupa kisah-kisah yang ditunjukkan atau yang menunjukkan fakta tentang perbuatan Allah. Misalnya seperti bangsa Israel, kisah dari bangsa Israel itu sendiri. Nah, jadi menurut Muslim bahwa firman Allah itu harus orakel, harus sesuatu yang langsung keluar dari Allah. Sedangkan dalam kekristenan itu tidak seperti demikian. Dalam kekristenan memahami Alkitab itu bukan hanya
orakel atau bukan hanya firman yang keluar langsung dari Allah. Itu tidak seperti itu. Itu hal yang ketiga. Nah, hal yang keempat, sebelum kita lanjut, kita simak dulu pernyataan dari Ustadz Sugi yang satu ini. Kesempatan kali ini saya ingin menampilkan sebuah video Rudi Yohanes yang dikritik oleh Louis Budi Prasetyo ya, yaitu ketika Rudi Yohanes ini menyampaikan bahwa Alkitab itu tidak murni 100% firman Tuhan. Jadi dalam video mereka berdua ini saya melihat ada sesuatu yang aneh begitu ya di dalam kekristenan ini, sehingga masalah yang paling dasar saja belum clear ya. Ada yang mengatakan Alkitab itu 100% firman Tuhan, ada yang mengatakan itu campuran antara kisah-kisah manusia yang mengikuti firman Tuhan. Padahal Kristen ini sudah ada 2000 tahun di dalam dunia ini, tapi masalah yang paling mendasar pun masih belum tuntas, masih terjadi cakar-cakaran antara sesama pemeluk Kristen. Mengenai ketuhanan juga masih cakar-cakaran, mengenai masalah kitabnya juga masih belum selesai, padahal Alkitab ini sudah 2000 tahun di dunia ini. Ustadz Sugi mengatakan bahwa sang debater menyatakan Alkitab tidak murni 100% firman Tuhan. Seperti poin ketiga bahwa kalimat firman Tuhan ini harus ditinjau dari masing-masing persepsi, tidak dicampur adukan lalu menyimpulkannya, karena pemahaman Islam dan Kristen tentang kalimat firman Tuhan itu berbeda dan tidak sama. Lalu selanjutnya Ustadz Sugi mengatakan bahwa ketuhanan, pemahaman masalah ketuhanan kekristenan itu masih cakar-cakaran. Mungkin Ustadz Sugi harus memiliki cermin yang sangat besar di rumah dan memegang keyakinannya sendiri tentang konsep ketuhanan yang beliau pahami, lalu bercermin di hadapan cermin itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketuhanan dalam kekristenan itu sudah selesai, hanya saja Ustadz Sugi dan Muslim lainnya terlalu bodoh untuk memahaminya, karena mereka memahami konsep ketuhanan kekristenan dalam pemahaman Al-Quran dan Islam, bukan dalam pemahaman Alkitab. Ya jelas itu sangat-sangat salah. Makanya terjadi kesalahpahaman tentang konsep ketuhanan dalam kekristenan yang selalu dipertanyakan oleh saudara-saudara kita yang Muslim. Kalian boleh cek di seluruh dunia, kalian boleh pelajari tentang sejarah gereja, semua umat Kristen itu memahami satu ketuhanan, yaitu bahwa Allah dalam 3 pribadinya. Dan tidak ada satu Kristen pun yang menyangkali Trinitas kecuali saksi Yehova. Mereka itu bukanlah Kristen, mereka itu adalah bidat. Sehingga mereka menolak ajaran Trinitas, padahal Alkitab sendirilah yang mengajarkan tentang ajaran Trinitas, sekalipun kata itu tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi komponen-komponen Trinitas ada di dalam Alkitab, dan hal itu sudah banyak sekali dijelaskan oleh para pakar kekristenan. Bagaimana dengan Islam sendiri? Islam sendiri sebenarnya itu masih kacau tentang pemahaman ketuhanan. Kenapa saya katakan kacau? Ya, hal itu sudah banyak sekali dijelaskan oleh channel-channel Kristen, apologet Kristen, yang saya sampai sekarang tidak pernah menemukan bantahan persoalan dengan hal-hal yang mereka bahas tentang Al-Quran dan Islam, serta konsep ketuhanan Islam. Tidak ada salah satu bantahan yang dapat menjelaskan hal itu, yang dapat membantah pernyataan dalam video-video mereka. Jadi di sini kita hanya membutuhkan kejujuran untuk menilai secara adil kedua kitab ini. Sejauh ini saya masih belum menemukan Muslim yang jujur dalam menilai Al-Quran dan Alkitab. Mereka masih tidak jujur karena mereka tidak pernah bersikap adil dalam menilai kedua kitab ini. Semua tuduhan yang mereka lontarkan kepada Alkitab tidak pernah mereka gunakan pada keyakinan dan kitab mereka sendiri untuk mempertanyakan keyakinan dan kitab mereka sendiri. Saya tidak tahu mengapa, tapi mereka dengan sangat kukuh, sangat kuat
menggunakan ukuran itu untuk menyalahkan Alkitab, untuk mempertanyakan Alkitab. Disinilah letak ketidakadilan dan letak ketidakjujuran mereka. Mereka senang bertanya tentang Alkitab. Oke, kita menjawab tentang Alkitab, tapi apakah pernah ketika kita bertanya tentang Al-Quran, tentang keyakinan mereka, apakah pernah mereka menjawab persoalan yang kita tanyakan pada mereka? Dalam video-video saya khususnya, saya bertanya tentang Al-Quran dan tidak ada satupun yang Muslim yang bisa menjawab pertanyaan itu. Dan saya sudah cari dalam kolom komentar, tidak ada satupun Muslim yang menjawab pertanyaan saya tentang Al-Quran. Malah apa yang terjadi, mereka keluar berkomentar dengan nada ejekan dan menuduh Alkitab kembali tanpa mau menjawab persoalan yang saya tanyakan. Jadi kesimpulannya adalah Muslim memang pada dasarnya tidak mau jujur tentang Al-Quran dan tidak mau jujur tentang keyakinan mereka sendiri. Mereka hanya mau menyalahkan keyakinan orang lain. Kembali kepada permasalahan awal tentang Alkitab, termasuk surat-surat Paulus, apakah itu firman Allah atau bukan? Hal ini tergantung kepada pemahaman siapa yang bertanya, apakah dia Kristen ataukah dia Islam. Seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa pemahaman keduanya tentang kalimat firman Allah itu adalah berbeda dan tidak sama. Untuk lebih jelas dan mengenal firman Allah, Alkitab adalah firman Allah serta surat-surat Paulus, mari kita simak video penjelasan dari Dr. Deki Gadas, dan penjelasan ini sekaligus akan mengakhiri video saya. Jadi selamat menikmati, selamat belajar, dan Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelum lanjutkan, saudara perlu tahu bahwa hari ini serangan terhadap otoritas perjanjian baru itu terutama bukan hanya ditujukan kepada kitab-kitab Injil, tapi terutama kepada Paulus dan surat-suratnya. Pada dekade-dekade sebelumnya, serangan itu berasal dari orang-orang liberal, misalnya seperti Deisman, yang kalau dia kategorinya itu benar, maka secara implikasi surat-surat Paulus itu bukan firman Tuhan. Kok hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu pada masa itu, kok tidak ada kaitannya dengan kamu kan? Waktu kita bilang itu firman Tuhan, kita percaya bahwa meskipun dokumen-dokumen itu tidak ditulis pertama kali untuk kita, tapi bermanfaat bagi kita. Itu sebabnya kita menerima otoritas dari dokumen-dokumen perjanjian baru. Jadi pada era-era yang lalu, serangan terhadap otoritas surat-surat Paulus itu berasal dari kalangan liberal. Hari ini saya kira pandangan itu sudah mulai meredup, karena banyak sekali pakar konservatif yang terus memberikan jawaban, memberikan pembuktian, dan itu sudah bisa diredam. Meskipun di sana sini masih ada orang-orang yang terus berpandangan bahwa surat-surat Paulus itu tidak otoritatif, atau sebagian diantaranya tidak otoritatif. Tapi serangan yang paling masif terhadap otoritas surat-surat Paulus itu berasal dari Islam. Mereka mencap Paulus sebagai pembohong, sebagai penyeleweng, sebagai perusak iman Kristen. Jadi ajaran Yesus yang asli, Injil yang asli itu diselewengkan oleh Paulus, dan dengan demikian itu surat-surat Paulus itu bukan firman Tuhan. Nah, saudara sebagai para calon intelektual Kristen, saudara harus bisa memberikan jawaban terhadap tantangan ini. Sebab begitu saudara melangkahkan kaki keluar dari sini, saudara sudah langsung berhadapan dengan serangan-serangan semacam itu terhadap otoritas surat-surat Paulus. Nah, saudara akan memberikan jawaban apa kalau orang menggugat nilai dan otoritas dari surat-surat Paulus? Mereka menolak statusnya sebagai firman Tuhan. Saudara mau jawab apa? Pertama,
kalau serangan itu berasal dari pihak Islam, dari Muslim, maka hal pertama yang saudara harus perlihatkan kepada mereka adalah apa yang saudara maksud dengan firman Tuhan. Sebab hari ini kita menggunakan istilah yang sama, Alkitab firman Tuhan, Quran firman Allah, istilah-istilah yang sama, bukan? Tapi kandungan pengertiannya itu berbeda 180 derajat. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan. Maka orang-orang, khususnya kalau itu dari pihak Muslim, dari pihak Islam, yang menyerang otoritas surat-surat Paulus, pertama kali saudara harus memperlihatkan bahwa waktu kami, kita, orang-orang Kristen, menggunakan istilah firman Tuhan, kami tidak gunakan istilah itu seperti yang kamu mengerti. Sebab kalau mereka menggunakan istilah firman Tuhan bagi Quran, apa yang mereka ngerti? Ya, Quran itu mereka percaya diturunkan kepada Muhammad, atau istilah teknisnya adalah mereka mempercayai apa yang disebut dengan inspirasi mekanis melalui dikte. Jadi semua yang dicatat di dalam Quran itu betul-betul adalah perkataannya Allah yang diturunkan melalui Jibril, malaikat Jibril. Itu yang mereka ngerti. Jadi yang bukan perkataan langsung dari Allah, atau yang istilah teknisnya di dalam studi Alkitab itu disebut orakel. Orakel itu berarti divine speech, perkataan-perkataan ilahi yang langsung diucapkan oleh Tuhan. Itu namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Ya, namanya orakel. Jadi yang bukan orakel, mereka akan tolak itu sebagai firman Tuhan. Nah, problemnya adalah kalau you baca Alkitab, isinya itu bukan hanya orakel, tapi di situ ada perkataan Daud, ada perkataan Samuel, ada perkataan Musa, ada perkataan Elia, ada perkataan Yeremia, Yesaya, dan seterusnya. Bahwa di dalam Alkitab ada orakel, yes, ada. Tapi bukan hanya itu. Maka konsep kita mengenai firman Tuhan atau inspirasi itu berbeda dengan konsep Quran mengenai firman Tuhan atau inspirasi. Waktu Muslim atau Islam atau Quran menggunakan istilah firman Tuhan, yang mereka ngerti adalah itu harus orakel, harus betul-betul langsung diucapkan oleh Allah, maka disebut firman Allah. Tapi kekristenan tidak percaya begitu. Kekristenan percaya doktrin inspirasi yang disebut dengan inspirasi organik. Apa itu inspirasi organik? Inspirasi organik berarti Tuhan memakai penulis-penulis manusia tanpa meniadakan kemampuan, skill, pengalaman, keterampilan, pengetahuan mereka untuk menuliskan kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang berotoritas. Satu kali lagi, inspirasi organik berarti Tuhan memakai penulis-penulis manusia tanpa meniadakan kemampuan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan mereka untuk menuliskan tulisan-tulisan yang berotoritas. Itu sebabnya saudara kalau baca Injil Markus, itu kualitas tulisannya, kualitas bahasa Yunaninya beda dengan kualitas bahasa Yunaninya Lukas dan Kisah Para Rasul. Begitu juga kalau saudara baca Injil Matius, itu kandungan sastranya beda dengan kandungan sastra dari Injil Yohanes. Begitu juga dengan surat-surat Paulus dan seterusnya. Kenapa? Karena para penulis itu diinspirasi, tidak berarti mereka menjadi robot dan hanya menerima begitu saja. Tidak.
Tuhan memakai kemampuan mereka, skill mereka, keterampilan mereka untuk menuliskan tulisan-tulisan yang berotoritas. Jadi itu yang pertama kali saudara harus pastikan untuk dia ngerti. Bahwa waktu kita menggunakan istilah firman Tuhan, itu bukan berarti Tuhan langsung ngomong dari surga, lalu itu dicatat. Itu termasuk di dalamnya, yes, tapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Maka waktu kita menerima kitab-kitab di dalam Alkitab, 66 kitab itu sebagai kitab-kitab berotoritas, kita bukan hanya cari-cari di situ di mana Tuhan ngomong secara langsung, maka itu firman Tuhan. Yang bukan Tuhan ngomong secara langsung, maka itu bukan firman Tuhan. Oh, tidak begitu. Kitab itu secara keseluruhan diterima berotoritas karena kita percaya Tuhan menguasai, memimpin, memakai para penulis manusia itu supaya semua yang mereka tulis di dalam tulisan itu memiliki otoritas, memiliki status nilai sebagai firman Tuhan. Itu definisi kita mengenai firman Tuhan. Jadi kita menggunakan istilah firman Tuhan itu dalam dua pengertian yang totally berbeda satu sama lain. Nah, ini kita belum bicara yang mana yang benar, tapi kita mulai dulu dari pengertian. So, kalau pengertiannya ngaco, nanti kita bicara dengan menggunakan istilah yang sama, tapi yang satunya mengerti ke utara, yang satunya mengerti ke selatan. Itu yang pertama. Nah, dalam pengertian inspirasi organik, maka sekarang kita harus melangkah lebih lanjut dengan membuktikan bahwa memang surat-surat Paulus mengklaim dirinya sebagai firman Tuhan dalam pengertian inspirasi organik tadi, dan diterima oleh gereja mula-mula juga sebagai firman Tuhan. Nah, apa buktinya? Pertama, Paulus mengklaim di dalam surat-suratnya bahwa dia menulis firman Tuhan. Paulus mengklaim di dalam surat-suratnya bahwa dia memang menulis firman Tuhan. Coba baca 1 Korintus 14 ayat 37 sampai dengan ayat 38. Korintus 14 ayat 37 sampai 38. Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi adalah apa? Perintah Tuhan. Apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Lanjut. 38. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Nah, jadi Paulus melalui dua ayat itu mengklaim bahwa menerima suratnya itu berarti taat kepada perintah Tuhan, dan menolak isi suratnya itu berarti penolakan terhadap perintah Tuhan. Dan karena dia menolak perintah Tuhan, maka orang itu harus diekskomunikasi dari dalam jemaat. Itu yang Paulus katakan, bukan? Jika dia menolaknya, maka kamu jangan menerima orang itu. Itu yang dikatakan, bukan? Betul? Pasal 3 ayat 14 2 Tesalonika. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, jadi saudara perhatikan bahwa Paulus menulis dengan asumsi bahwa apa yang dia tulis, dan bukan hanya asumsi tapi dia mengklaim itu, apa yang dia tulis itu punya otoritas yang menuntut ketaatan. Jadi kalau saudara tidak taat
kepada apa yang ditulis oleh Paulus, maka saudara berhadapan dengan konsekuensi. Paulus percaya bahwa apa yang dia tulis itu adalah firman Tuhan. Galatia pasal 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Injil yang diberitakan oleh Paulus dan para rasul itu adalah kebenaran. Dan karena itu adalah kebenaran, maka orang-orang lain yang memberitakan tanda kutip Injil yang lain mendatangkan kutuk atas diri mereka sendiri. Dan bukan hanya itu, bukan hanya bahwa Paulus mengklaim surat-suratnya itu punya otoritas, punya nilai yang menuntut ketaatan, dan kalau orang tidak taat maka dia mendatangkan hukuman, konsekuensi bagi dirinya sendiri. Tapi juga saudara perhatikan tadi di dalam bagian-bagian itu, misalnya Kolose 4 ayat 16 dan seterusnya, kemudian pasal 3 ayat 14 2 Tesalonika, Paulus menyuruh supaya surat-surat itu dibacakan di depan jemaat, termasuk juga Filemon pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Surat-surat itu dibacakan di dalam jemaat, dan ini menuntun kita kepada argumen yang kedua yang saya sebut sebagai argumen sejarah. Kalau tadi itu argumen teologis bahwa Paulus mengklaim surat-suratnya sebagai firman Tuhan. Yang kedua adalah argumen sejarah. Saudara tahu bahwa gereja mula-mula itu melakukan ibadah dengan meneruskan tradisi dari ibadah di sinagog. Termasuk juga misalnya kalau saudara membaca tentang nasihat Paulus kepada Titus dan Timotius untuk menetapkan para penatua, itu kan struktur organisasi, elemen-elemen para pemimpin jemaat di dalam sinagog, para presbuteroi itu. Dan di dalam sinagog yang dibacakan di dalam ibadah itu bukan novel, bukan surat kabar, bukan tulisan seorang filosof, betapapun tulisan itu brilian, bermanfaat, dikenal atau viral. Yang dibacakan di dalam sinagog adalah kitab suci. Jadi kalau saudara pergi ke sinagog di dalam ibadah, kemudian ada orang dipersilakan untuk berdiri dan membaca tulisan tertentu, misalnya di Lukas pasal 4. Yesus masuk ke dalam salah sebuah sinagog di Nazaret, kemudian dia disuruh membaca dari kitab Yesaya. Kalau saudara pergi ke sinagog kemudian saudara ikut ibadah, yang dibacakan sebagai teks otoritatif di dalam ibadah adalah kitab suci. Nah, surat-surat Paulus itu dibacakan di dalam ibadah, di dalam public worship. Dengan kata lain, bukan hanya Paulus mengklaim surat-suratnya sebagai surat-surat berotoritas, tapi jemaat sendiri menerima surat-surat itu sebagai kitab suci. Dan itulah sebabnya mereka membacanya di dalam public worship, di dalam ibadah bersama. Jadi dengan dua argumen itu, masih ada sejumlah argumen yang lain, tidak ada waktu untuk bahas. Dengan dua argumen itu, kita yakin bahwa surat-surat Paulus adalah firman Tuhan. Dan penolakan terhadap status surat-surat Paulus sebagai firman Tuhan, khususnya kalau itu berasal dari Muslim atau dari Islam, itu lebih merupakan ekspresi dari kesalahpahaman terhadap apa yang dimaksudkan sebagai firman Tuhan, seperti yang tadi saya jelaskan. Dan yang kedua, itu tidak didasarkan atas bukti, tapi semata-mata didasarkan atas presaposisi yang sedang mereka ingin lindungi. Karena kalau saudara baca surat-surat Paulus, isinya persis bertentangan dengan Quran. Nah, kalau isinya bertentangan dengan Quran, kalau you sebagai Muslim, otomatis you akan bilang, nah itu palsu, yang ini yang benar.
Tapi bukan bahwa ada bukti yang bertentangan dengan isi surat-surat Paulus sebagai firman Tuhan. Itu hanya lebih mewakili dua hal. Kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, mereka sedang ingin melindungi posisi teologis mereka sendiri.